Halo, selamat datang. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang penting banget nih. Mungkin ini langkah pertama yang paling krusial tapi seringkali nggak kita sadari dalam perjalanan self-love atau mencintai diri sendiri. Pernah nggak sih, kamu ngerasa, aduh kok susah banget ya lepas dari masa lalu. Rasanya tuh kayak lagi bawa ransel super berat yang isinya kekecewaan, kesedihan, atau bahkan rasa sakit yang kayaknya nggak hilang-hilang. Tapi, coba deh kita pikirin lagi. Sebetulnya, masa lalu itu ya netral aja. Cuma serangkaian kejadian. Yang bikin dia jadi berat atau menyakitkan itu kan perasaan kita. Cerita yang kita bikin di kepala kita sendiri tentang kejadian itu. Nah, ini nih biang keladinya kenapa kita susah move on. Bukan kejadiannya, tapi cara kita membingkai ceritanya. Oke, sekarang kita masuk ke intinya ya. Ternyata, kunci buat membuka gerbang self-love itu dimulai dari satu hal yang kelihatannya simple, tapi fundamental banget. Memaafkan diri sendiri. Gini deh logikanya, simple aja. Gimana kita bisa benar-benar sayang sama diri sendiri kalau di dalam hati kita masih nyimpen dendam atau rasa bersalah ke diri kita yang dulu, ya kan? Bahkan buat maafin orang lain aja jadi susah kalau kita belum berdamai sama diri sendiri. Nah, kutipan dari Mahatma Gandhi ini kena banget kan? Memaafkan itu bukan buat orang lemah, justru itu nunjukin kalau kita itu kuat. Kuat secara mental. Karena dengan memaafkan, kita itu kayak ngambil alih lagi remote control cerita hidup kita. Jadi, apa sih sebetulnya memaafkan diri sendiri itu? Intinya, ini adalah proses melepaskan beban menyalahkan diri. Kita coba terima dengan lapang dada kalau kita yang dulu itu melakukan yang terbaik dengan apa yang dia tahu saat itu. Pengetahuannya, pengalamannya, ya segitu. Wajar kalau bikin salah. Oke, sekarang kita masuk ke bagian prakteknya ya. Ada teknik pertama yang bisa langsung kamu coba. Gimana caranya? Yaitu dengan menulis ulang cerita personal kita. Ini cara yang ampuh banget buat mengubah cara kita memandang masa lalu. Konsepnya tuh kelihatannya sederhana, tapi percayalah, dampaknya luar biasa. Jadi, kita coba ganti cerita yang biasa kita putar di kepala kita soal kegagalan di masa lalu. Dari yang tadinya isinya cuma nyalain diri sendiri, kita ganti jadi cerita yang lebih penuh kasih sayang. Coba deh, lihat perbandingannya di sini. Di kolom kiri, itu narasi lama. Isinya penyesalan, rasa malu, kenapa sih aku dulu gitu? Nah, di kolom kanan, itu narasi barunya. Ceritanya sama, tapi sudut pandangnya beda. Jadi lebih tentang pembelajaran, pertumbuhan. Ini bukan berarti kita menyangkal kesalahan loh ya, tapi kita mencoba memahami kenapa kita melakukan itu dengan lebih banyak empati. Oke, lanjut ke teknik praktis yang kedua. Yang ini sedikit beda karena kita akan melibatkan fisik. Ini semacam latihan simple buat bantu kita memproses emosi dan yang paling penting, ngasih rasa nyaman ke diri kita sendiri. Namanya unik, butterfly hug atau pelukan kupu-kupu. Ini cara yang super simple tapi efektif banget buat menenangkan diri. Terutama kalau kamu lagi ngerasa overwhelmed gitu ya, entah karena ingatan masa lalu atau emosi yang lagi campur aduk. Yuk kita coba bareng-bareng langkahnya. Pertama, silangkan tangan di dada, tangan kanan di bahu kiri, tangan kiri di bahu kanan. Oke? Kedua, coba tarik nafas yang dalam, hembuskan perlahan, biar lebih rileks. Ketiga, mulai tepuk-tepuk bahu kamu secara bergantian, pelan-pelan aja. Kiri, kanan, Sambil menepuk, coba deh bisikin ke diri sendiri kata-kata yang menenangkan. Misalnya, "Gak apa-apa kok," atau "Aku maafin kamu." Terakhir, setelah selesai, kasih diri kamu pelukan yang erat. Rasain. Latihan ini beneran bantu menenangkan sistem saraf kita loh. Nah, kita udah bahas konsepnya, udah coba juga tekniknya. Sekarang, bagian yang paling penting, action. Gimana caranya kita bawa semua ini ke kehidupan nyata kita? Ini dia tantangan kecil buat kamu. Coba deh, luangkan waktu sebentar hari ini. Tulis satu aja kesalahan masa lalu yang sampai sekarang masih suka kepikiran. Terus, coba sadari cerita negatif apa sih yang selama ini kamu yakini tentang hal itu. Nah, setelah itu, tulis ulang ceritanya jadi versi yang baru, yang lebih berbelas kasih. Coba tanya ke diri sendiri, pelajaran apa ya yang bisa aku ambil dari sini? Dan yang terpenting, ingatkan diri kamu, rasa sedih ini cuma sementara, kamu pasti bisa melewatinya. Jadi sebagai penutup, aku mau tinggalin satu pertanyaan buat kamu renungkan. Kira-kira, cerita penuh kasih seperti apa yang mau kamu tulis untuk diri kamu mulai hari ini? Ingat, setiap hari itu lembaran baru. Pilihan ada di tanganmu, perjalanan self-love kamu dimulai dari sekarang. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau kamu merasa video ini bermanfaat.